Selamat pagi Anda sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang soal dan pembahasan pertidaksamaan eksponen. Nah, sebelum kita ke soal dan pembahasan, kita lihat dulu bentuk sederhana dari pertidaksamaan eksponen. Nah, kalau dibilang pertidaksamaan, dia akan mengandung yang namanya lambang-lambang ketaksamaan, yaitu apa aja? Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau kurang dari atau lebih dari. Nah, ini kemarin kan fungsi kita kan ada dua kan, fungsi eksponen ini. Yang pertama fungsi monoton naik. Fungsi monoton naik itu nanti itu terjadi ketika A-nya lebih besar dari 1. Siapakah A ini? A ini adalah basisnya atau bilangan dasarnya. Nah, bilangan dasar ini harus lebih besar dari 1 untuk bentuk yang pertama. Nah, ketika A lebih besar dari 1, maka pengerjaannya akan sama seperti persamaan eksponen. Bedanya kita hanya bermain di lambang ketaksamaan. Kalau dulu persamaan kita pakai sama dengan di sini. Sekarang kalau pertidaksamaan kita akan menggunakan lambang lebih besar. Ini lambang-lambang ketaksamaan. Nah, hasilnya juga sama. Kita tinggal coretkan basis kiri dengan basis kanan. Ketika sudah sama, maka tinggallah pangkat yang akan kita kerjakan. Maka fx lebih besar dari gx. Nah, begitu juga untuk bentuk yang selanjutnya. Nah, untuk yang bentuk yang kedua nanti kita akan lihat bentuk yang fungsi monoton turun ketika basisnya ini, si A ini di antara 0 sama 1 ya. Oke, untuk bentuk yang kedua tadinya Ibu katakan itu terjadi ketika dia fungsinya monoton turun. Ketika dikatakan monoton turun, maka basisnya itu berada di antara 0 sama 1. Nah, bilangan berapa aja kah yang ada di antara 0 sama 1? 0,5. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Misalnya 1/2, 1/3, 1/5. Seperti itu nanti basisnya atau bilangan dasarnya. Nah, ini berbeda dengan bentuk yang monoton naik tadi. Kalau monoton naik tadi, kalau A pangkat fx lebih besar dari A pangkat gx, maka basisnya dicoret kiri kanan, maka tersisalah pangkatnya dan lambangnya tetap sama. Tapi untuk monoton turun, lambang ini kita rubah. Kalau lebih besar tadi, dia akan diselesaikan menjadi lebih kecil. Kalau lebih kecil, dia akan diselesaikan menjadi lebih besar. Begitu juga lebih besar sama dengan, akan diselesaikan menjadi lebih kecil sama dengan. Dan ketika lebih kecil sama dengan, maka dia akan diselesaikan dengan lebih besar sama dengan. Nah, dengan kata lain, kalau dia fungsinya monoton turun, maka ini lambangnya berubah. Lambang ketidaksamaan berubah. Sudah? Lambang ketidaksamaannya berubah, sementara ketika fungsinya monoton naik, maka ini lambang ketidaksamaannya tetap. Ya, oke, boleh ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh yang pertama. Oke, kita akan selesaikan contoh yang pertama. Soalnya adalah 3 pangkat 2x tambah 2 lebih besar sama dengan 1/9 pangkat x tambah 1. Nah, ini boleh sebenarnya Anda kerjakan dengan menyamakan basis kiri dengan basis kanan. Boleh kita samakan ke basis 3, boleh kita samakan nanti ke basis 1/3, gitu ya. Nah, jadi hal yang pertama sekali Anda lakukan sama seperti ketika kita belajar persamaan eksponen, samakan basis kiri dan kanan. Nah, ini sudah basis 3 pangkat 2x tambah 2, maka Ibu tetapkan tulis menjadi 3 pangkat 2x tambah 2. Nah, ini tetap lambangnya lebih besar sama dengan. Nah, 1/9 ini, ternyata kalau 1/9 sudah kita ubah, ini menjadi 1/3 pangkat 2. Nah, 1 ini kan sama juga gitu dengan 1 pangkat 2. Kenapa? Karena 1 pangkat 2 itu ya 1, gitu kan. Nah, atau nggak usah seperti ini. Kita ikuti aja bentuk sifat eksponen yang begini. A pangkat n, ketika hilang sepernya, dia akan menjadi A pangkat minus n. Berarti 1/3 pangkat 2, ini akan sama menjadi 3 pangkat minus 2. Jadi buat tulis ini, 3 pangkat minus 2, itu si 1/9. Akan kita pangkatkan lagi dengan siapa? X tambah 1. Nah, ketika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya diapain? Dikali. Maka Ibu tulis 3 pangkat 2x tambah 2 lebih besar sama dengan, ya kita kalikan ini, 3 pangkat berapa? Minus 2 kali x. Minus 2x, minus 2 kali 1, minus 2. Nah, sudah sama basis kiri dengan kanan, sudah boleh dicoret, sudah. Nah, sekarang tinggal lihat, ini fungsi basisnya monoton naik atau monoton turun. Nah, karena lebih besar dari 1, maka monoton naik. Berarti berlaku fx tetap lambangnya lebih besar sama dengan gx, ya. Nah, berarti apa yang tersisa pangkatnya? 2x tambah 2 lebih besar sama dengan minus 2x kurang 2. Nah, tinggal pindah ruaskan. Dekatkan x dengan x, angka dengan angka. Berarti buat 2x ini pindah menjadi positif 2x lebih besar sama dengan ini minus 2. Ini berpindah menjadi minus 2. Berapa 2x tambah 2x? 4x lebih besar sama dengan minus 2 kurang 2 minus 4. Nah, kita kan mau cari x.
Ya, kita mau cari X. Maka supaya ini tinggal X, semua kita bagi dengan angka 4. 4 bagi 4 tinggal X. Lebih besar sama dengan minus 4 bagi 4, minus 1. Maka kita sudah dapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu X, di mana X-nya lebih besar sama dengan minus 1. Boleh ya kira-kira ya untuk contoh yang pertama, masih contoh yang gampang. Ya, kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Soalnya adalah 6 pangkat X kuadrat kurang X kurang 5 lebih kecil dari 6 pangkat X kurang 2. Nah, ini nanti muncul yang namanya pertidaksamaan kuadrat, karena pangkat kita ini berbentuk persamaan kuadrat. Ada X pangkat 2 di sini. Beda cara mengerjakannya nanti dengan soal nomor 1 tadi. Oke? Nah, tengok, basis kiri sama basis kanan sudah sama, sudah. Terus, yang Ananda perlu lihat lagi adalah apakah ini fungsi monoton naik atau fungsi monoton turun. Tengok basisnya, angka 6. Berarti lebih besar dari 1, berarti monoton naik. Berarti lambang ini tidak akan berubah. Berarti sudah boleh kita coret, sudah. Maka Ibu langsung coret ya. Setelah Ibu coret, maka tersisa pangkatnya, yaitu tinggal X kuadrat kurang X kurang 5 lebih kecil dari X kurang 2. Nah, kalau pertidaksamaan kuadrat muncul seperti ini, usahakan yang di ruas kanan ini semua berpindah ke sebelah kiri, supaya yang ruas kanan ini sama dengan 0 nanti. Sudah, karena bentuk persamaan kuadrat itu sama dengan 0 ya di sebelah kanannya ya. Oke, maka Ibu tulis. Nah, X kuadrat kan sendirian, tidak punya teman. Nah, min X, siapa teman min X? Si X. X berpindah jadi min X. Ini min 5. Min 5, nah minus 2 berpindah menjadi positif 2. Nah, lebih kecil. Ini kan tadi sudah habis. Kalau sudah habis berarti kita tulislah dia 0. Tidak ada lagi di sebelah kanan. Oke, maka kita kerjakan. X kuadrat min X kurang X berapa? Min 2X. Min 5 tambah 2 berapa? Min 3, lebih kecil dari 0. Nah, apa langkah kita yang selanjutnya? Langkah kita yang selanjutnya adalah kita akan cari yang namanya faktorisasinya. Dah, faktorisasi. Masih ingat ya pelajaran sewaktu SMP? Ini X, ya kan? Ini X. Kita faktorkan si X kuadrat kurang 2X kurang 3. Maka kita buat di sila-sila kita, X kuadrat kurang 2X kurang 3. Katakan dulu sama dengan 0 ya. Oke. Nah, ini kan kita akan cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya berapa? Yang depan ini kan ada angka 1. 1 kali yang paling ujung. 1 kali min 3. Min 3. Tapi ketika ditambahkan kedua bilangan itu, hasilnya adalah sama dengan yang di tengah ini. Minus 2. Nanti banyak cara memfaktorkan. Ada 3 cara memfaktorkan. Silahkan ikuti apa yang kalian tahu yang waktu kalian belajar waktu SMP ya. Nah, kali-kali 3 berapa? Kan 1 sama 3 aja kali-kali 3 kan? Nah, tapi karena di sini minus, berarti salah satu bilangan ini harus negatif. Oke. Nah, yang mana negatif? Tengok penjumlahannya. Penjumlahannya minus 2, berarti otomatis yang paling besar ini adalah yang negatif. Ya, kita tes dulu. 1 kali min 3, min 3. 1 tambah min 3, ya min 2. Berarti angkanya adalah positif 1 sama minus 3. Berarti kita tinggal masukkan sini. Angkanya tadi adalah positif 1 dengan minus 3. Nah, ini lebih kecil dari 0. Oke ya. Maka sekarang kita cari dulu pembuat nolnya. Oke, pembuat nolnya. Kita akan tinggal tuliskan X tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini pembatas ini nanti ya. X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya di sini berapa? Minus 1. X-nya di sini berapa? 3. Oke. Nah, apa langkah kita selanjutnya? Langkah kita selanjutnya adalah kita buat di garis bilangan. Nah, karena penyelesaian kita nanti hasilnya nggak pasti, bukan nggak pasti, hasilnya kan pakai lambang kita lebih kecil kah atau lebih besar, nggak sama dengan hasil kita. Seandainya tadi ini persamaan, berarti jawaban kita adalah X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Tapi karena ini bukan persamaan, bahkan ini adalah pertidaksamaan, maka ini akan kita buat di garis bilangan. Jadi kita buat dua garis bilangan. Nah, karena ini lebih kecil, nah catatan lagi ya, kalau lebih kecil atau lebih besar, di garis bilangan kita pakai yang namanya bulat kosong. Udah, bulat kosong. Sementara kalau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka ini kita pakai yang namanya bulat penuh. Oke, bulat penuh. Nah, berarti ada dua bulatan karena ada dua pembatas X-nya. Kita buat batasnya. Siapa aja? Minus 1 sama 3 letakkan. Minus 1 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan, karena yang makin kecil ke sebelah kiri, yang makin besar sebelah kanan. Nah, berarti di sini ada dua daerah 1, daerah 2, dan daerah 3, ya kan? Maka langkah kita selanjutnya adalah kita menguji sembarang titik. Uji sembarang titik. Nah, sembarang titik. Dari 3 daerah tersebut,
ya, dan sembarang titik dari 3 daerah tersebut. Nah, pertama kita ambil dulu daerah yang pertama. Oke. Coba Ibu tanya, di sini kan -1, berarti di sebelah sini pasti lebih kecil dari -1. Ya, angka berapa aja di sini ada? -2. Kita coba ambil X sama dengan -2. Nah, ini kita uji kemana? Uji ke soal. Nah, boleh ke sini. Boleh juga ke soal awal mini ya. Terserah mau kemana. Tapi Ibu akan buat mengujinya ke sini. Oke. Nah, berarti Ibu tulis X kuadrat kurang 2X kurang 3 lebih kecil dari 0. Nah, pertanyaannya kan apakah lebih kecil dari 0 gitu ya. Namanya juga menguji. Kita ganti X-nya -2. Berarti -2 pangkat 2 kurang 2 kali -2 kurang 3. Apakah lebih kecil dari 0? -2 pangkat 2, 4. -2 kali -2 positif 4 kurang 3. Apakah lebih kecil dari 0? 4 tambah 4, 8. 8 kurang 3 berapa? 5. 5 apakah lebih kecil dari 0? Ternyata tidak. Nah, karena ini tidak memenuhi, maka di daerah 1 ini kita tuliskan kurang. Sudah? Nah, sekarang kita uji daerah 2. Ya, ambil X-nya. Terserah kalian mau ngambil X berapa. Ada angka berapakah di antara -1 sama 3? Ada angka 0. Kita ambil X sama dengan 0. Nah, maka kembali kita uji X kuadrat kurang 2X kurang 3 lebih kecil dari 0. Ya, gantikan X-nya 0. 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 3 lebih kecil dari 0. Pasti hasilnya tinggal -3. -3 apakah lebih kecil dari 0? Ya, ternyata benar. Ini memenuhi. Maka di sini Ibu buat positif. Nanti kalau sudah bentuk gini, ini bentuknya nanti negatif, positif, pasti di sini negatif. Jadi daerah penyelesaian kita itu ada di tengah-tengah. Nah, yang positif daerah penyelesaian kita. Maka kita tinggal buat himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah berarti X itu ada di antara -1 sama 3. Berarti kita tuliskan di matematika X lebih kecil dari 3, lebih besar dari -1. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, ada catatan tambahan yang mau Ibu sampaikan untuk pertidaksamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, nanti bentuk pertidaksamaan kuadrat itu umumnya ada 2. Yang pertama bentuknya gini. Nah, ini pembatasnya si A, si B. Oke, anggap aja ini bulat penuh, berarti nanti pakai sama dengan. Nah, kalau di sini negatif, biasanya di sini positif. Dah, di sini negatif. Jadi, himpunan penyelesaiannya ini yang mana? Yang positif. Nah, ini yang kita arsir. Nah, gimana cara buat himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya berarti X lebih kecil sama dengan B. Kenapa pakai sama dengan? Karena bulat penuh Ibu buat. Berarti lebih besar sama dengan si A. Boleh ya kira-kira. Nah, bentuk yang keduanya nanti berkebalikan dari yang pertama tadi. Nah, ini pembatasnya misalnya Ibu buat A, ini B. Oke. Nah, sekarang berarti di sini positif, sini negatif, di sini positif. Nah, kalau positif, berarti panahnya ke sana, panahnya ke arah yang positif, gitu. Berarti daerah yang memenuhi itu yang ini, oke. Nah, ini himpunan penyelesaiannya kayak mana? Berarti ini X-nya, kan ini kan ke arah kiri panahnya, berarti lebih kecil sama dengan A, karena di tengah kosong, berarti katakan pakai atau, nah, X. Nah, satu lagi B-nya lebih besar sama dengan B. Nah, nanti Ibu katakan kalian cukup mengambil satu titik aja dari satu daerah ini. Kan tadi kan sudah ada bentuknya, ada 2 bentuk yang mau kalian lihat. Bentuk pertama dan bentuk kedua. Sudah? Kalau sudah di tengah aja dia positif, berarti kiri kanan negatif. Tapi kalau di tengah negatif, berarti kiri kanan positif. Nah, penyelesaian nanti seperti ini. Boleh ya kira-kira, semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, terima kasih.